rekan-rekan teruna yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi untuk persekutuan teruna pada hari Minggu ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat Tuhan hingga saat ini kami dapat bersekutu kembali Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir untuk mengerti firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kami masing-masing serta menjadi ungkapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Pimpin kami, pimpin rekan-rekan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan bacaan kita dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Aku ulang ya, Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Nah, oke, kita akan mempersiapkan bacaan kita dan kemudian hati kita lagi untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di mana kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami, mengubah diri kami juga Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang nyata dengan sikap dan perbuatan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaannya panjang teman-teman, jadi saya tentu ya akan baca sendiri. Oke, pelan-pelan kita akan bacakan. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatnya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililirkannya dester, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya
pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya, dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruh di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang ada di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannya lah Harun pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Sedemikian tadi bacaan kita yang cukup panjang ya teman-teman ya. Tapi inilah rangkaian saat itu di mana seorang imam atau sebagai pelayan itu ditahbiskan dengan sedemikian rupa teman-teman ya. Nah, sebenarnya apa sih makna buat itu semua? Yang pertama, kita harus tahu ini dilatar belakangi oleh penyertaan Tuhan yang nyata. Tentu harus baiknya kita sebagai umat juga berterima kasih kepada Tuhan. Maka dari itu harus dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab nih teman-teman, kalau misalnya kita sudah dipilih Tuhan dengan berkat-berkatnya, kita bisa menjadi pelayan, bahkan jadi saksi-saksinya, maka hidup kita yang tadi sudah diatur supaya kudus, tentu bertanggung jawab menerapkan itu dengan konsisten. Nah, bisa apa enggak? Karena satu sisi kan kita masih ada keduniaan sendiri, ego sendiri misalnya, atau lupa diri sendiri, lupa dengan rasa syukur, lupa dengan berkat-berkat Tuhan, maka mungkin menjadi masalah kita jika kita jadi jauh kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyertai kita, dan kita pun harusnya bisa lebih dekat dengan kekudusan hidup yang dimana kita juga sudah diatur sedemikian rupa untuk ibadah, untuk berbuat baik tentunya, dan segala macamnya, dan dilakukan dengan konsisten.
Imamat nih, kita baca dengan imamat ya. Imamat ini memang aturan-aturan pelaksanaan ibadah nih teman-teman. Yang bacaan-bacaan ini tuh banyak aturannya. Nah, kenapa sih ada banyak aturannya? Karena ingat bahwa Tuhan sudah berjanji dan bahkan menggenapi janjinya, teman-teman. Maka dari itu sebagai umat yang sudah diberikan janji dan digenapi, tentu harus ada rasa syukur dan rasa tanggung jawab tentunya untuk bisa hidup kudus ya teman-teman, hidup kudus dan bisa taat kepada orang yang sudah menepati janjinya. Apalagi yang menepati janjinya itu adalah Tuhan yang maha besar. Sampai sekarang pun kita agak sulit untuk menghitung-hitung berkat Tuhan dan rasa-rasa berkat Tuhan dan merasa bahwa oh nanti setelah saya melakukan segala aktivitas keibadahan ini saya layak, dan sepertinya saya sudah layak untuk merasa bahwa oh sudah saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Padahal ya berikan yang terbaik untuk Tuhan berlangsung sepanjang masa, karena Tuhan pun memberikan penyertaan sepanjang masa. Maka ini pun yang terjadi. Imamat pun melakukan banyak aturan-aturan tertentu yang bisa dilakukan oleh umat yang senantiasa mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, teman-teman. Lihat ya teman-teman ya, kalau ternyata memang ketika kita diberikan pengaturan seperti ini, kita tentu punya sikap hati bahwa kita harus bergantung padanya ya. Gak boleh sewenang-wenang. Kalau dilanggar dikit boleh nggak? Tidak boleh. Menyeleweng dikit atau ya cincai-cincaian nggak boleh. Itu yang terjadi saat itu. Semua harus lurus karena semua sudah diatur untuk jaga kekudusan hidup, dan semua diminta untuk bertanggung jawab. Semua juga segala aturan-aturan ini karena ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, kenapa menyenangkan hati Tuhan? Ya karena memang Tuhan sudah menyenangkan kita. Tuhan datang untuk melayani kita, maka kenapa kita tidak memberikan pelayanan itu kepada Tuhan? Oke. Kemudian inilah yang menjadi poin penting kita. Kita memang bergantung pada Tuhan, maka kita taat. Kemudian hidup kita harus berkenan pada Dia, harus sesuai pada Dia, dan kita jadi orang yang bertanggung jawab untuk itu. Makanya kita langsung dibaca. Ada 2 poin penting di bacaan ini ya teman-teman. Ada peran Harun dan anak-anaknya. Nah, Harun dan anak-anaknya ini satu sisi adalah benar-benar sebagai imam. Dengan topik yang tadi kita dipilih sebagai gembala. Terus apa konteksnya dengan Harun ya teman-teman? Harun ini dan anak-anaknya dia dipilih karena Tuhan sendiri yang memberikan pilihan itu. Dan dia berikan memiliki suatu sikap yang bertanggung jawab untuk ya saya dengan segenap hati akan melakukannya dengan aturan-aturan yang ada. Begitulah Musa juga membantu Harun ya, maksudnya Musa menjadi perantara Tuhan untuk bisa menjadikan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Implikasi buat kita teman-teman bahwa kita misalnya sudah dipilih, tentu menjadi tanggung jawab kita untuk menjalankannya. Teman-teman jangan berpikir kalau oh kan saya masih anak pelayan gitu, oh saya kan masih SMP, masih teruna. Tidak. Saat itu pun Anda atau kamu atau teman-teman semua ketika sudah menjadi teruna itu pun sudah menjadi saksi Kristus ya, saksi Kristus, saksi Tuhan sebagai pelayan juga. Gimana cara pelayannya? Kamu juga datang untuk beribadah, kamu juga datang untuk setelah selesai ibadah pun jadi saksi setelah mendapat berkat ya teman-teman ya. Bayangin teman-teman ketika mendapat berkat bukan sekedar selesai ibadah loh, karena habis dapat berkat kalian harus berkomitmen dengan apa yang telah didengarkan, apa yang telah didapati oleh kalian, pelayanan, terus bagaimana untuk rasa syukur sebagai pelayan yang selama ini kita baca dengan tema-temanya. Maka itu pun jadi tanggung jawab teman-teman, dan apalagi saya sendiri sebagai pelayan, bahkan teman-teman rekan-rekan pelayan semuanya sama-sama saling belajar ya teman-teman, karena saya pun punya permasalahan dengan kekonsistenan. Seharusnya dengan bacaan ini teman-teman sudah ditasbihkan dengan beberapa aturan. Ini harus saya bertanggung jawab.
Itu. Jadi aplikasinya ternyata ke kita adalah kita bertanggung jawab dengan peran kita ketika dipilih. Banyak teman-teman, apalagi yang di sekolah sebelum pandemi, ada yang dipilih sebagai ketua, ada yang dipilih sebagai ketua organisasi ya teman-teman. Itu sebagai pelayan, bukan pemimpin. Ya, secara status lihat seperti pemimpin, tapi lebih dari itu fungsinya sebagai pelayan. Oke teman-teman. Ya, itulah peran anak-anaknya dan implikasinya ke kita. Kemudian dengan upacara pentahbisan yang rinci. Banyak ya teman-teman, dari bacaan 1 sampai 30, padahal ini tidak sampai 30 loh. Ya. Ini sampai 36. Betul ya? Ya. Dengan seperti ini kita dibuat lebih rinci supaya apa sih? Supaya kita teliti, supaya kita disiplin juga bahwa ini harus berkenan kepada Tuhan. Kenapa sih harus berkenan kepada Tuhan? Emang kan Tuhan udah ngasih segalanya gitu ya. Nah, inilah fungsinya kita sebagai umat yang harus yang tadi seperti saya bilang, bergantung pada Tuhan, taat. Suatu waktu Tuhan pun akan mengambil, apakah kita siap untuk diambil berkat-berkat itu. Kadang kan kita sendiri orang yang cengeng, orang yang mudah panik, dan saya juga mengalami itu. Kalau rasa-rasanya merasa bahwa ini ya sekedar berkat biasa. Tidak teman-teman, lihat, ini pemberian Tuhan. Maka ketika pemberian Tuhan, kita juga harus responin dia dengan ketaatan yang tadi ya. Kemudian kita benar-benar teliti untuk bisa melakukannya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, inilah tata acara ini, tata ini. Tentu di konteks zaman sekarang tidak demikian ya. Ini sangat memang konteks zaman perjanjian lama, ini konteks yang cukup rumit. Tapi ketika kita sudah percaya Tuhan, justru ketika percaya Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menjaga kekudusan kita. Kenapa menjaga kekudusan kita? Tuhan sendiri loh yang datang untuk menguduskan, yang datang untuk mau mengampuni dosa kita melalui kayu salib. Dan maka hidupmulah persembahanmu. Hidupmulah persembahanmu ya teman-teman. Nah, hidupmu persembahanmu, maka engkau pun harus kudus. Tertulis dalam Mazmur, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, gimana itu Kak? Itulah yang terjadi. Kalau kita meneladani sejarah perjanjian lama ini, terutama nanti imamat, maka kamu harus bisa melakukan sesuai seperti yang diperintahkan Tuhan. Saya akan lihat bacaan ini, kamu bisa baca di ayatnya 8, ayatnya 13, 17 sampai dan 21. Ada kutipan kata seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Misalnya dalam suatu ibadah, maka kamu misalnya memang harus datang dengan kerendahan hati. Kamu memang harus datang untuk tidak memikirkan hal-hal yang lain. Maka ibadahmu pun senantiasa juga, memang ini tujuan saya untuk menyenangkan hati Tuhan seperti yang dikehendaki Tuhan. Teman-teman, kita lihat bahwa saat menjadi napak tilas buat kita ya teman-teman, mengingat-ingat selama ibadah, apakah saya juga menyenangkan hati Tuhan dengan sikap saya yang mungkin saya masih masa bodoh ya. Yang penting saya ibadah datang ke gereja, atau nanti ditanya sama kakak layan ya, yang biar seru-seru doang sih, biar ya ada isinya aja. Tapi bayangkan kalau cuma sekedar itu ritual ibadah kita, apakah menyenangkan hati Tuhan? Dan itu evaluasi bagi kita. Dan evaluasi bagi saya saat ini, saya dulu seperti itu. Maka saya ketika mendapat firman ini tentu harusnya mengubah diri saya sendiri. Mau mengubah diri saya, bagaimana saya juga benar-benar mau pengampunan dosa itu bagaimana dia lakukan dengan benar. Persembahan pun dilakukan dengan benar. Dan mendengarkan firman pun dilakukan dengan sikap hati yang benar. Setelah mendapat berkat pun melaksanakannya dengan segenap hati. Itu yang jadi poin penting kita. Makanya kerincian-rincian ini membuat kita teliti, membuat kita juga tahu bahwa ini pemberian Allah dan tidak boleh asal-asalan. Maka kita harus jaga kekudusan kita, karena hidup kita lah persembahan bagi Tuhan gitu teman-teman.
Ya, dari bacaan-bacaan ini tentu dilakukan dengan banyak tata aturan, tentu itu untuk mencegah kekudusan hidup kita. Begitu juga dengan saat ini, saat kita beribadah saat ini, sikap hati kita pun harus dijaga kekudusannya, teman-teman. Itu teman-teman, oke. Kemudian tentu menjadi bahan buat kita selalu ya teman-teman, bahwa kenapa begitu ada banyak, kenapa sih kita dipilih sebagai gembala Tuhan, sebagai gembala dan sebagai pelayan Tuhan, dengan banyaknya aturan yang mungkin akan kita lakukan, teman-teman, yang mungkin setelah melakukan aturan harus membangun komitmen hidup. Komitmen ya teman-teman. Aduh, komitmen tuh apa sih, Kak? Nih, kalian ibaratnya kalian sudah berkata, kalian sudah mendengar, kalian juga ya dengan segenap hati. Bukan saat CD ya. Bukan. Tapi kalau setelah saat ibadah pun, saat hari Minggu, ketika kalian sudah mendapat berkat, itu jadi pergumulan. Jadi pergumulan kalian bahwa saya akan melakukan itu dengan setia. Saya melakukan itu dengan konsisten. Bagaimana rela mengampuni, bagaimana saling mengasihi, segalanya. Ajaran-ajaran Tuhan yang tidak mungkin melenceng. Karena semua ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kenapa untuk hormat kemuliaan Tuhan? Karena Tuhan nyata selalu kasih-Nya, selalu menggenapi janjinya. Saya punya pengalaman penting, apalagi masa-masa sedekat ini. Semua tuh berjalan dengan baik, yang mungkin membuat saya, oh ya udahlah, sudah lancar-lancar aja ini urusan-urusan dalam pekerjaan, urusan-urusan dalam persiapan pekerjaan baru. Suatu ketika saya lupa mengucap syukur, saya merasa bahwa itu terbuai dengan kelancaran pekerjaan. Ada perusahaan yang membuat saya panik. Rencana saya tidak berjalan dengan baik. Tentu terletak dari saya terketuk hati saya bahwa rencana yang berjalan dengan tidak baik, apakah memang karena emang tidak terarrange ya, emang salah saya sendiri yang nggak ngurus itu. Jauh lebih dalam ternyata teman-teman, kalau kita benar-benar berdoa, saya lupa penyertaan Tuhan. Kenapa sama penyertaan Tuhan yang begitu besar ya teman, begitu besar, suatu ketika dengan masalah sedikit kok kayak orang yang down, padahal karena saya lupa penyertaan Tuhan, saya lupa untuk bersyukur. Ya teman-teman, ini pula yang terjadi di zaman-zaman ini, perjanjian lama ini ya. Banyak ketika umat meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun menghukum, teman-teman. Ketika umat datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi. Tapi jauh lebih baik adalah kamu bertanggung jawab ketika sudah dapat pemberian. Karena Tuhan selalu genap janjinya. Itu teman-teman. Maka berkomitmenlah. Maka setialah menyembah Tuhan. Setialah untuk dekat kepada Tuhan. Baik pribadimu dengan Tuhan dan aplikasimu dengan sesamanya seperti apa, teman-teman. Setelah persekutuan teruna, kamu akan pulang dengan keluargamu, bukan pulang ya, maksudnya atau setelah ibadah kamu bersama dengan keluargamu, lakukanlah pelayananmu di rumah sebisa mungkin untuk bisa mengasihi orang tua dengan turut nasihat orang tua, bisa mendampingi adik-adik atau kakak kamu walaupun kamu punya masalah dengan mereka misalnya. Tapi jauh lebih itu kalau mau menjadi pelayan yang mau membuka hatimu ya teman-teman, membuka hati untuk bisa melayaninya dengan benar, bukan sekedar untuk menyenangkan hatimu aja, tapi benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya lakukan itu dengan ketulusan. Lakukan itu setelah kalian melakukan, syukur saya bisa melakukan itu karena itu Engkau telah menyertaiku Tuhan. Engkau telah menyertaiku dan saya pun benar-benar jadi hamba-Mu. Ya, oke. Maka lakukan itu dengan tanggung jawab lagi ya teman-teman. Bukan tanggung jawabnya, yang penting nanti disenangi oleh orang tua saya. Bukan, tapi benar-benar untuk Tuhan. Begitu juga dengan aktivitasmu di sekolah. Ya. Di sekolah pun saat pelajaran online ini teman-teman, mungkin banyak kemudahan yang dialami, atau bahkan ada kesulitan yang membuat kita mungkin ya teman-teman ya, ada yang malas, ada yang rumit kerjaannya, banyak abstrak segala macam ya. Tapi ketika kamu tekun teman-teman, ketika kamu tanggung jawab, tekun, maka tidak mungkin Tuhan meninggalkan kamu.
Setelah Tuhan selalu menyertai kamu, maka jangan lupa untuk bersyukur, ya. Jangan seperti saya, apalagi saya merasa bahwa oh ini kok nyantai gitu ya, ternyata saya lupa kalau saya tidak bersyukur. Maka satu ketika momen sedikit tidak terarrange, saya panik. Itu misalnya satu contoh. Bayangkan kalau kamu masih terus-terusan aja, lancar-lancar aja, sukses-sukses aja, suatu ketika benar-benar lupa Tuhan, dan Tuhan membiarkan kamu mengalami itu dengan terbuai, bahkan kamu pun tidak datang kepada Tuhan. Apa jadinya ketika di akhir nanti? Apakah kamu mendapatkan keselamatan kalau misalnya kamu terbuai dengan apa yang kamu miliki, bahwa itu kekuatan saya, bukan, atau itu ya semua usaha saya, bukan. Justru kamu diberkati untuk mau menjadi berkat dan mau dekat kepada Tuhan, teman-teman. Ya, gimana sih aplikasi sehari-harinya? Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita. Misalnya teman-teman sebagai pelajar tadi ya, teman-teman, kalian diberikan kesempatan oleh orang tua. Orang tua sangat besar sekali penyertaannya juga pada anak-anaknya. Kenapa orang tua juga bisa menyertai anak-anaknya? Karena orang tua juga dekat kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka, maka melalui orang tua kamu bisa bersekolah sampai sekarang. Maka kerjakanlah itu dengan ketulusan ya teman-teman ya. Kerjakan dengan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kesempatan main, boleh main, tapi jangan berlebihan. Ya, ada sesuatu ketika kalau kalian sudah main berlebihan, dampak kesehatan ada memang ya kalau misalnya berlebihan, dan kemudian kalian juga jadi tidak bisa banyak bergerak, tidak bisa banyak stimulus untuk bisa belajar. Ingat teman-teman, masa pandemi ini memang belum berakhir, tapi euforia juga sudah terlihat ya teman-teman. Jadi seolah-olah seperti bebas. Jadi seolah-olah sekolah itu bisa dilakukan dengan online dan dengan semudah itu saja. Tapi daya juang jadi nurun, hati-hati teman-teman. Daya juang jadi nurun, kasihan prestasi kita yang selama ini juga mau belajar terus, misalnya jadi turun juga. Kasihan orang tua yang sudah kerja keras ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang saat ini bergumul, Kak, saat ini memang saya sulit banget untuk sekolah online ini, berat pergumulan pengeluarannya atau segala macam. Gumuli itu bersama dengan Tuhan. Ketika dapat berkat, responi dengan belajar yang benar ya teman-teman ya. Responi dengan belajar yang benar, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kuota, misalnya tidak menyia-nyiakan fasilitas yang ada. Belajar yang benar, kesungguhan. Ketika kamu sungguh, itu untuk kemuliaan Tuhan, dan kemudian dengan kebahagiaan kamu juga. Kamu orang tuamu, kamu bahagiakan saudara-saudaramu dengan kesungguhan gitu. Banyak tantangan ya teman-teman. Ada tantangan yang mungkin nanti akan mengalami berkah lebih, jadi lupa diri. Ada yang saat ini sangat berat, yang tidak mungkin diceritakan oleh kamu, tapi ketika kamu mendapat pelan-pelan sedikit dan kamu responi dengan syukur, kamu responi dengan ketekunan, pasti ada jalan dan kamu pasti berbuah ya teman-teman semua. Jadi lakukan ini untuk Tuhan. Kita semua sebagai pelayan Tuhan, dipilih semua sebagai pelayan Tuhan ya, dipilih sebagai pelayan Tuhan, maka responinya dengan benar, responi ibadahmu dengan benar, responi juga sikap perilakumu dengan benar untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan tanggung jawab. Kak, saya masih jatuh, sama-sama saling mendoakan. Saya pun merasa jatuh, tapi ketika kembali lagi tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti membimbing kita ya. Tuhan pasti bimbing kita teman-teman. Demikian khotbah ini, senantiasa kita minta penyertaan Tuhan untuk senantiasa bertanggung jawab dan setia pada Tuhan dalam setiap langkah dan tingkahku kita. Amin. Kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami sebagai pelayan, sebagai gembala, kiranya memberikan kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, karena penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Engkau setia kepada kami, maka kami juga harus setia kepadamu, bertanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dengan rangkaian ibadah ataupun rangkaian peran yang kami ambil ya Tuhan Yesus.
Pimpin kami Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu dengan sikap dan tingkah laku kami. Kami mendoakan akan hari lepas hari kami, dari mulai minggu ini dan minggu berikutnya sampai pada masa depan nanti. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami. Berkati kami sebagai anak teruna yang menjalankan pendidikan, yang menjalankan pergaulan kami, bahkan kekerabatan kami dengan saudara-saudara kami, bahkan kedekatan kami dengan keluarga kami. Ketika kami berada dalam peran-peran tersebut, menjadi pelayan yang baik, pelayanan setia kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Pimpin kami juga Tuhan dalam setiap keinginan kami yang untuk kembali bersekolah seperti biasa, keinginan kami juga untuk berteman dengan yang lain secara tatap muka. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Dengan pandemi ini tentu mengubah hidup kami agar senantiasa dekat kepadamu terlebih ya Tuhan. Maka kami menjadi orang yang bertanggung jawab dengan benar dalam keinginan kami ini. Pimpin kami dalam pergumulan kami yang mungkin dalam keadaan susah, yang Engkau juga mendengarkan akan doa-doa mereka, kiranya Engkau juga menyertai mereka dalam kasih Tuhan. Berkati anak turun kami dalam kasih Tuhan. Berkati juga kakak layan ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, di mana kami juga mendapatkan peran sebagai pelayan, kiranya kami juga melakukannya dengan setia Tuhan Yesus dan penuh tanggung jawab. Pimpin kami ya Tuhan Yesus dalam syafaat ini. Kami mendoakan akan keluarga kami, berkati mereka dalam kesehatan, penyertaan Tuhan dalam berkat-berkat yang ada, dan senantiasa meresponinya dengan sikap yang senantiasa bersyukur. Begitu juga dengan bangsa negara kami yang di masa pandemi ini. Kiranya di masa pandemi ini mengubah mereka menjadi lebih baik dengan pertobatan, dengan pemulihan, dan senantiasa saling peduli pada sesama, baik di atas maupun yang ada di bawah. Begitu juga kepada gereja-gereja yang kami rindukan untuk bersekutu kembali. Namun sebelum bersekutu ini Tuhan, lawatlah hati kami bahwa keinginan kami beribadah benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan, bukan dengan keinginan diri sendiri. Pimpin kami ya Tuhan dalam pergumulan akan rumah ibadah, kiranya Engkau juga mendengarkan, dan keinginan ini juga berkenan pada Tuhan. Namun apa yang kami doakan ini Tuhan Yesus akan sia-sia jika tidak sesuai dengan kehendak-Mu karena perilaku kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Pimpin kami dalam langkah hidup kami ya Tuhan Yesus, nantiasa meresponi anugerah Tuhan dengan baik. Rekan-rekan teruna kiranya diberikan penyertaan pula beserta dengan layan semuanya. Rekan-rekan teruna terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sekian ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu. Shalom.